Ada pernah sadar nggak kalau kita bicara soal ulang tahun atau tanggal lahir sesuatu, entah itu orang, perusahaan, atau bahkan sebuah negara, kita tuh rasanya selalu punya ekspektasi akan kepastian yang mutlak. Kayak semuanya harus sangat presisi gitu. Iya, bener banget. Kita emang, pemikiran modern kita tuh sangat menyukai hal-hal yang sifatnya biner. Asumsinya kan sederhana ya, kalau ada dokumen tertulis, berarti ada titik awal yang sah. Betul. Anda tinggal lihat akta kelahiran, ada cap resmi, ada tanggal yang dicetak tebal, terus kita tinggal tunjuk kertas itu dan bilang, nah di situ dia lahir. Selesai perkara kan? Sangat bersih dan menenangkan. Ya, karena kita sebagai manusia suka sekali dengan informasi yang bisa diarsipkan dengan rapi ke dalam laci, tapi Tapi kenyataannya nggak selalu gitu ya. sama sekali enggak. Untuk obrolan penelusuran mendalam kita hari ini, bersiaplah untuk ninggalin kenyamanan dokumen tertulis itu, karena kita bakal masuk ke sebuah lanskap sejarah yang jauh dari kata rapi. Wah, ini pasti buat Anda yang suka misteri bakal seru banget. Kita akan melacak semacam mencari tanggal lahir sebuah peradaban yang bukti tertulisnya itu sama sekali nggak ada, nol besar. Dan ini tantangan yang sangat menarik, karena pertanyaannya adalah gimana sih kita mendefinisikan keberadaan suatu tempat tanpa ngandelin pengakuan dari penguasa yang mencatatnya di atas kertas, kan? Karena sejarah itu nggak cuma soal apa yang kebetulan dicatat sama petugas administrasi kan? Tepat. Sejarah itu seringkali adalah kemampuan kita menghubungkan titik-titik yang tampaknya nggak saling berkaitan. Mulai dari data geologi, intrik politik masa lalu, sampai kebiasaan sosial masyarakatnya. Nah, semua petunjuk yang bakal kita bedah habis-habisan hari ini bermuara pada satu kawasan yang sangat memukau, yaitu Kabupaten Gunung Kidul. Dan secara lebih spesifik lagi, kita bakal melihat sebuah wilayah bernama Kalurahan Pampang. Wilayah yang sangat kaya akan sejarah ya. Banget. Dan untuk Anda yang dengerin ini, kalau Anda bayangin Gunung Kidul sekarang, mungkin yang muncul di kepala itu deretan dataran tinggi kars yang kering, bukit berbatu, atau pantai selatannya yang curam itu. Tapi, dan ini fakta yang selalu bikin saya merinding, tahukah Anda kalau wilayah Gersang ini dulunya adalah dasar laut? Betul. Secara geologis, ini fakta yang luar biasa. Kalau kita putar waktu jauh ke belakang, ke zaman Pleistosen sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, kawasan yang sekarang kita pijak ini mengalami pengangkatan tektonik. Jadi dasar laut purba itu terdorong ke atas gitu ya? Iya, pelan-pelan terdorong ke atas oleh aktivitas lempeng bumi. Mari kita urai ini pelan-pelan, biar gampang dibayangin. Bayangin ada semacam elevator geologis raksasa. Anda punya lift seukuran satu kabupaten utuh, yang bergerak naik milimeter demi milimeter, ngangkat terumbu karang dan dasar laut purba, naik menembus permukaan air. Wah, saya suka analogi elevator raksasa itu. Iya kan? Dan itu terjadi selama 1,8 juta tahun tanpa henti, sampai akhirnya membentuk gugusan pegunungan Sewu yang berbatu yang kita kenal sekarang. Dan proses pengangkatan yang luar biasa lambat tapi pasti inilah yang ngebentuk karakteristik fisik Gunung Kidul. Air laut surut, terus batuan kapur terekspos hujan dan cuaca selama ribuan tahun. Dan itu yang bikin banyak gua terbentuk ya. Persis, cuaca ngebentuk rongga-rongga dan gua-gua kars yang tak terhitung jumlahnya. Nah, gua-gua inilah yang ngasih perlindungan pertama buat manusia di sana. Perlindungan pertama. Berarti kita bicara manusia purba di sini. Betul. Dari data arkeologi, kita tahu ada jejak manusia purba Homo sapiens dari ras Austromelanesid yang jadiin gua-gua di wilayah Ponjong ini sebagai rumah mereka. Dan itu udah terjadi sejak sekitar 700.000 tahun yang lalu. Tunggu. 700.000 tahun yang lalu. Wah, dengernya aja rasanya susah dicerna sama otak modern kita. Sangat purba. Tapi disinilah saya ngerasa ada semacam celah atau lompatan cerita yang butuh penjelasan. Selama ratusan ribu tahun, kawasan itu mungkin cuma jadi tempat bertahan hidup di dalam gua. Tapi berabad-abad kemudian, tiba-tiba kita ngelihat peradaban yang jauh lebih terorganisir muncul. Ah, saya tahu arah pertanyaan ini. Iya kan? Ada kelompok pelarian dari masa akhir kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Dewa Katong, datang dan mulai buka hutan buat mendirikan permukiman yang disebut Pongangan. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba ada kelompok elit kerajaan yang mau repot-repot ngebangun peradaban di tengah wilayah kars yang sekeras itu? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Gini, transisi dari sekedar hunian bertahan hidup di dalam gua menjadi sebuah permukiman yang terorganisir, itu jarang banget terjadi secara kebetulan. Mesti ada pemicunya ya?
Selalu. Dalam sejarah peradaban, dorongan paling besar buat masuk dan menetap di wilayah geografis yang keras hampir pasti dipicu oleh konflik atau gejolak politik di luar wilayah tersebut. Oh, jadi justru karena tekanan dari luar yang bikin mereka masuk ke sana. Tepat. Runtuhnya imperium sebesar Majapahit itu kan nyiptain kekacauan luar biasa, pertumpahan darah di mana-mana. Nah, elit-elit yang kalah atau menyingkir ini butuh satu hal yang paling mendesak. Tempat persembunyian yang aman? Benar, tempat yang nggak bisa dijangkau musuh. Dan Gunung Kidul dengan perbukitan karsnya yang rapat, sumber air yang susah, dan medannya yang berat, itu nawarin benteng pertahanan alami yang paling sempurna buat mereka. Wah, masuk akal banget. Apa yang sebelumnya dianggap kelemahan wilayah karena gersang, tiba-tiba malah jadi aset yang berharga banget buat pelarian politik ya. Mereka milih alam yang keras karena alam itu yang bakal ngelindungin mereka. Tepat sekali. Alam yang keras menjadi perisai. Dan pola menjadikan wilayah terisolasi ini sebagai basis perlindungan ternyata nggak berhenti di eranya Majapahit aja. Masih ada kelanjutannya. Dan momen dengan Mataram inilah yang sebenarnya memicu embrio dari birokrasi atau sistem administrasi modern di kawasan Gunung Kidul, itu kan? Betul. Waktu itu wilayah ini dipimpin sama tokoh bernama Raden Suromejo, yang pusat permukimannya ada di Karangmojo. Nah, Raden Suromejo ini ngambil sikap politik yang sangat ekstrim lah buat ukuran saat itu. Dia berontak. Iya, dia secara terbuka nolak untuk tunduk pada kekuasaan Sunan Amangkurat Amral dari Mataram. Wah, keputusan yang pasti mancing murka pusat itu. Dan sejauh yang saya baca di dokumen, perlawanan ini berakhir tragis ya. Mataram ngirim pasukan, perang pecah, dan Raden Suromejo akhirnya tewas. Benar, dia gugur dalam pertempuran. Nah, di plot ini saya jujur agak bingung. Logika sejarah klasik yang biasa kita tonton di film atau buku kan biasanya gini. Kalau seorang pemimpin tewas dibunuh penguasa, anaknya pasti bakal angkat senjata, masuk hutan, dan ngelanjutin dendam sampai titik darah penghabisan. Skenario balas dendam ya? Iya, tapi putra Raden Suromejo ini, Ki Ponjodirjo, dia malah ngelakuin hal yang sebaliknya. Dia nyerah dan milih rekonsiliasi. Kenapa dia nggak ngelawan? Buat mahamin ini, kita harus pakai kacamata strategi jangka panjang. Bukan sekedar nurutin ego atau emosi sesaat. Ki Ponjodirjo ini sadar, perang gerilya terus-terusan lawan kekuatan raksasa kayak Mataram, itu cuma bakal ngancurin masyarakatnya sendiri. Masyarakat yang emang udah susah payah bertahan hidup di alam kars yang berat. Logis juga, dia mikirin keselamatan rakyatnya. Dan yang lebih menarik sebetulnya respons dari pihak Mataramnya sendiri. Bukannya mengeksekusi anak pemberontak ini buat ngebas bibit perlawanan, Mataram malah ngangkat Ki Ponjodirjo jadi bupati pertama Gunung Kidul. Nah, bagian ini benar-benar berlawanan sama intuisi saya. Kalau boleh saya pakai analogi dunia korporat zaman sekarang, ini tuh kayak ada perusahaan raksasa yang lakuin hostile takeover berdarah ke perusahaan saingan. Tapi bukannya mecat semua orang, sang raksasa ini malah ngangkat anak dari CEO yang baru digulingkan buat jadi direktur utama di cabang situ. Kenapa Mataram mau ngasih kekuasaan ke keturunan musuh? Analogi korporat yang bagus. Jawabannya sederhana, Mataram itu berhitung secara ekonomi dan militer. Gimana hitungannya? Numpas sisa-sisa pemberontakan di medan karst yang penuh gua dan hutan lebat, itu ongkosnya sangat mahal. Itu bakal menguras logistik pasukan pusat. Jauh lebih efisien buat Mataram untuk mengubah wilayah pemberontak ini yang selalu jadi duri dalam daging menjadi sebuah aset strategis yang terintegrasi. Oh, ngerti saya. Jadi dengan ngangkat Ki Ponjodirjo, Mataram dapat dua keuntungan sekaligus. Pertama, mereka menangin loyalitas masyarakat lokal yang emang masih ngehormatin keluarga Suromejo. Kedua, mereka berhasil mengikat wilayah yang liar itu ke dalam struktur administrasi pemerintahan Mataram secara sah. Strategi politik yang pragmatis banget. Mengubah musuh jadi perpanjangan tangan birokrasi. Sangat efektif. Dan rekonsiliasi inilah yang jadi semacam titik nol atau fondasi bagi berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Begitu struktur birokrasi ini dipasang, roda pemerintahan mulai jalan sistematis. Dan akhirnya mencapai puncaknya di abad ke-19 itu ya? Ya, puncaknya pada 27 Mei 1831, pas pusat pemerintahan resmi dipindahin ke Wonosari. Nah, tanggal 27 Mei 1831 itulah yang sampai hari ini diakui secara legal sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul. Titik awal resminya di situ. Betul.
Meski tentu sejarah birokrasinya terus jalan. Nanti di tahun 1950, wilayah ini masuk terintegrasi ke daerah istimewa Yogyakarta lewat undang-undang, lalu mekar jadi 18 kecamatan di era modern, tapi semuanya ujung-ujungnya berakar dari satu keputusan rekonsiliasi tadi. Wow, perjalanan panjang yang gila sih nih. Dari dasar lautan, naik ke permukaan, jadi tempat pelarian politik, markas pemberontak, sampai akhirnya disatukan lewat rekonsiliasi jadi kabupaten resmi di 1831. Tapi tunggu, mari kita tarik napas sebentar. Silakan. Sejauh ini kita baru ngelihat gambaran makronya, skala wilayah kabupaten. Gimana dengan entitas yang lebih kecil di dalamnya? Tadi di awal banget kita kan nyebutin soal Kalurahan Pampang. Dan disinilah saya ngerasa investigasi dokumen kita mulai nabrak tembok yang tebel banget. Tembok seperti apa yang Anda maksud ini? Gini, kalau kita coba cari tahu kapan tepatnya Desa Pampang ini lahir, ada satu dokumen kolonial yang sangat mencolok muncul ke permukaan. Sebuah peta topografi buatan pemerintah militer Belanda yang diterbitkan tahun 1861. Ah, peta 1861. Ya. Peta ini luar biasa rapi, dengan tinta yang jelas, koordinat yang presisi. Di sana tercatat nama wilayah Pampang di bawah administrasi residensi Yogyakarta. Nah, jadi ini sanggahan logis saya kalau kita dan Anda yang lagi dengerin disodorin dokumen resmi, dicetak sama otoritas hukum masa itu, dan dengan eksplisit nyebut nama Desa Pampang, kenapa kita harus pusing-pusing nyari bukti lain? Kenapa sejarawan nggak langsung aja ketok palu netapin 1861 sebagai tahun lahir desa ini? Bukankah itu bukti hukum yang paling kuat? Saya ngerti maksud Anda, godaan buat pakai peta 1861 itu emang gede banget. Seperti obrolan kita di menit pertama tadi, kita ini sangat butuh kepastian hitam di atas putih. Betul, ada barangnya, ada tahunnya. Peta tahun 1861 itu emang bukti otentik. Nggak ada akademisi yang nyangkal itu. Peta itu ibarat saksi bisu yang nyatain bahwa di tahun tersebut, Desa Pampang itu sah ada secara administratif di mata Belanda. Tapi, nah ini tapinya, ngejadian peta itu sebagai tanggal lahir adalah sebuah cacat logika sejarah yang fatal. Fatal. Tunggu dulu. Gimana ceritanya dokumen resmi justru dianggap fatal untuk nentuin umur? Karena kita harus paham konteks kenapa peta itu dibikin, bukan cuma lihat tahunnya aja. Peta topografi 1861 itu dibuat pasca Perang Diponegoro. Oh, yang selesai sekitar tahun 1830 itu? Tepat. Perang itu kan nguras kas negara Belanda habis-habisan. Jadi setelah perang, pemerintah kolonial masuk ke mode stabilisasi dan inventarisasi. Mereka itu nggak lagi ngirim ekspedisi buat ngebuka desa-desa baru di hutan. Maksudnya, mereka cuma nyatat apa yang udah ada? 100% betul. Mereka sekedar mendata, merapikan, dan menggambar apa yang secara fisik udah eksis di lapangan, utamanya buat keperluan pajak dan ngontrol pergerakan militer. Jadi peta itu sifatnya cuma mengunci data wilayah, bukan meresmikan pembangunan sebuah komunitas. Oh, oke. Saya mulai paham. Jadi mereka tuh cuma motret kondisi yang udah terbentuk, bukan menanam benih pertamanya. Tepat. Coba bayangin dampaknya kalau kita maksa pakai 1861 sebagai tahun lahir. Secara nggak langsung, kita ngambil penghapus dan melenyapkan sejarah panjang perjuangan masyarakat lokal di sana. Wah, bener juga. Sebuah desa itu kan nggak tiba-tiba muncul dalam semalam cuma karena ada kartografer Eropa kebutuhan lewat bawa kertas gambar kan. Ada keringat migrasi, ada sistem sosial, ada tradisi babat alas yang udah dibangun puluhan tahun sebelum orang Belanda nginjekin kakinya di sana. Kalau kita pakai 1861, kita membiarkan dokumen kolonial ngehapus ratusan tahun keringat nenek moyang masyarakat itu sendiri. Wah, itu perspektif yang nampar banget sih. Kita nggak boleh biarin kelambatan birokrasi dalam mencatat, malah meniadakan ratusan tahun eksistensi manusia yang nyata. Sepakat. Tapi, kalau kita sepakat ngebuang tahun 1861 sebagai patokan, jujur saya jadi makin bingung. Terus gimana caranya kita bisa tahu kapan Pampang ini sebenarnya berdiri? Sains dan sejarah kan nggak bisa pakai tebak-tebakan. Kalau bukti tertulisnya terlambat dibuat, metodologi apa yang kita pakai? Kalau dokumen tertulis nggak bisa ngejawab awal mula, sejarawan biasanya beralih ke analisis sosiologis dan logika deduksi. Ada teknik yang sering kita sebut sebagai backwards tracing atau pelacakan mundur. Pelacakan mundur. Oke, gimana cara kerjanya di kasus Pampang ini?
Kita mulai dari baseline atau patokan terkuat yang kita punya tadi, yaitu tahun pendirian Kabupaten Gunung Kidul. Tahun 1831. Betul. Dari kompilasi catatan yang ada, pada saat kabupaten didirikan di 1831 itu, kawasan Pampang statusnya bukan lagi hutan belantara yang baru mau dibuka. Mereka udah diakui sebagai sebuah desa yang matang. Sebentar. Apa definisi desa yang matang di era itu? Matang itu artinya struktur demografinya udah stabil. Udah ada penduduk yang menetap, permanen, pertaniannya jalan, dan yang paling krusial, udah ada hierarki kepemimpinan. Di tahun 1831 itu, Pampak udah dipimpin sama seorang lurah bernama Kiai Sodinomo. Oke, ada lurah bernama Kiai Sodinomo. Pertanyaan logisnya, ada nggak catatan kapan beliau mulai menjabat? Nah, ini detail yang paling brilian. Di manuskrip masa lalu, nama dan masa jabatan Kiai Sodinomo itu dicatat. Tapi secara spesifik dibiarkan tanpa angka tahun. Nggak ada tahunnya? Loh, bukannya itu berarti datanya korup atau sejarahnya lemah? Kita kayak balik ke titik nol lagi dong. Kalau orang awam lihat, mungkin mikirnya itu kelemahan. Tapi buat peneliti sejarah, ketiadaan angka tahun ini justru jadi smoking gun. Petunjuk yang sangat masif. Masa sih? Kenapa ketiadaan data malah jadi bukti kuat? Anda harus nanya, kenapa nggak ada tahunnya? Di sistem pemerintahan Jawa, waktu itu kebiasaan nyatet peristiwa pakai angka tahun Masehi yang rapih dan ketat, itu baru benar-benar diwajibkan setelah intervensi kolonial masuk pasca 1830. Fakta bahwa masa pemerintahan awal Kiai Sodinomo nggak punya angka tahun, itu membuktikan secara pasti kalau beliau mulai menjabat jauh sebelum birokrasi era 1830-an itu dipaksakan. Astaga, saya nangkep sekarang. Jadi kekosongan format data itu justru memvalidasi usianya. Karena format catatannya nggak ngikutin standar baru bikinan Belanda, berarti umurnya pasti lebih tua dari standar itu sendiri. Sangat presisi. Itu bukti tak terbantahkan bahwa desa itu udah terstruktur di era prakolonial. Keren banget logikanya. Terus gimana kita dapetin tahun pastinya? Disinilah elemen sosiologis kita masukkan. Di Jawa ada proses kultural yang namanya babat alas. Membuka hutan ya? Iya. Mengubah hutan belantara yang liar jadi ruang kehidupan yang stabil, itu kan butuh proses nebang pohon raksasa, ngusir hewan buas, bikin irigasi, bagi-bagi tanah, sampai struktur sosialnya rapi. Proses ini sangat berat, apalagi di tanah kars. Ilmu sosiologi sejarah memperkirakan proses dari awal babat alas sampai jadi desa yang matang itu butuh waktu setidaknya 2-3 generasi. 2-3 generasi. Berarti secara hitungan kasar, sekitar 50-100 tahun masa pertumbuhan organik ya? Tepat. Jadi, sekarang kita tinggal berhitung mundur. Kalau di tahun 1831, Pampang udah jadi desa yang berfungsi penuh dan matang, coba Anda tarik mundur pertumbuhannya sekitar 75 tahun ke belakang. Di kisaran tahun berapa kita mendarat? Coba saya hitung. 1831 dikurangi 75 tahun, kita mendarat di kisaran pertengahan abad ke-18. Berarti sekitar 1750-an. Tunggu. Ada satu peristiwa geopolitik raksasa di era itu. Tahun 1755. Perjanjian Giyanti? Ya, Perjanjian Giyanti membelah Mataram kan? Anda menemukannya. Pecahnya Mataram jadi Surakarta dan Yogyakarta di 1755 itu nyiptain gempa politik luar biasa. Efeknya memicu gelombang migrasi besar-besaran dari para abdi dalem, loyalis kerajaan yang milih menyingkir. Wah, merinding saya. Tradisi lisan lokal yang terverifikasi kuat juga nyatet. Banyak abdi dalem ini lari ke selatan, masuk hutan Gunung Kidul, dan mulai babat alas buat ngebangun desa jauh dari pusaran konflik. Dan salah satu titik rintisan mereka ya Pampang itu. Jadi tahun 1755 itu bukan tebak-tebakan matematika doang. Tapi titik temu yang sempurna antara sosiologi dan sejarah politik nyata. Kepingan puzzle-nya benar-benar saling mengunci sekarang. Wah, kalau boleh saya pakai analogi buat ngerangkum ini untuk Anda yang lagi mendengarkan. Ini tuh persis kayak Anda beli rumah tua terus Anda nemu pohon beringin raksasa di halaman belakang pada tahun 1831. Iya, gimana tuh? Anda mungkin baru laporin pohon itu ke Dinas Tata Kota tahun 1861, di mana akhirnya pohon itu masuk ke peta resmi lingkungan Anda. Tapi, cuma dengan ngeliat tebal batang pohonnya, seberapa dalam akar gantungnya, dan kestabilan kanopinya di tahun 1831, logika biologis Anda pasti teriak kalau pohon itu nggak mungkin baru ditanam bulan lalu. Benar banget. Iya, butuh puluhan tahun buat jadi raksasa.
Dan ketika ada catatan tetangga yang bilang, oh iya, dulu ada rombongan pelarian yang nyebar biji beringin di tahun 1755. Secara keilmuan, Anda bisa dengan percaya diri bilang kalau itulah tahun penanamannya. Analogi pohon beringin yang sangat brilian, dan itulah esensi dari meneliti sejarah secara mendalam. Ketiadaan angka tahun pada pemimpin pertama desa itu bukan kelemahan, melainkan stempel otentisitas mereka. Mengembalikan hak sejarah mereka ya. Tepat. Metode backwards tracing ini ngembaliin martabak sejarah para abdi dalam. Kita jadi mengakui jeripaya para perintis yang babat alas, yang selama ini seolah dianggap nggak ada, cuma gara-gara nama mereka belum digambar di peta buatan orang asing. Sebuah pendekatan yang luar biasa adil terhadap masa lalu kita. Jadi, apa sih intisari dari obrolan panjang kita menyusuri lorong waktu ini? Pengetahuan yang kita bedah hari ini tuh ngajarin kita kalau identitas suatu komunitas atau kapan sesuatu itu lahir bukan cuma tentang apa yang berhasil dicap sama pemerintah pusat. Sejarah itu ilmu mendeduksi, gabungan dari membaca bahasa bumi lewat geologi, menelusuri petunjuk dokumen, dan ngerti gimana sosiologi manusia bertahan hidup. Dan pesan terpentingnya selalu tantang dokumen yang kelihatan punya otoritas absolut. Peta, piagam, itu alat bantu, bukan kebenaran tunggal. Kalau kita cuma berpatokan pada data resmi, kita bakal mematikan narasi manusia-manusia akar rumput yang udah berkeringat jauh sebelum pemerintah punya sistem buat mendata mereka. Setuju banget. Dan itu bawa saya ke satu pemikiran akhir yang provokatif yang pengen saya titipkan buat Anda yang mendengarkan. Hari ini kita ngelihat gimana sebuah desa utuh, dengan budaya dan sejarah berdarah-darahnya, nyaris aja kehapus dari garis waktu, cuma karena otoritas kolonial belum sempat memetakannya sebelum 1861. Nah, coba Anda bawa lensa ini ke dunia kita sekarang. Di era digital ini ya? Iya. Di era modern ini, kita kan hidup dalam ilusi kalau segala hal itu udah tercatat. Kita kelebihan informasi, semua orang mikir pasti ada jejak digitalnya. Tapi pakai logika peta Belanda tadi, coba renungkan, realitas atau komunitas pinggiran apa di sekitar Anda saat ini yang sebenarnya eksis, bernapas, dan berjuang tiap hari, tapi dianggap nggak ada, semata-mata karena mereka belum masuk ke database resmi pemerintah. Atau belum dipetakan sama algoritma canggih kita. Jangan-jangan sejarah masa kini juga masih menyembunyiin banyak pohon beringin raksasa yang belum sempat digambar di peta digital kita. Sesuatu untuk Anda pikirkan.